A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para calon ahli syurga dan para calon bidadari syurga, insyaallah. Alhamdulillah, saya senang bisa kembali main ke Al-Latif dan ketemu dengan teman-teman semua di malam Ahad ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan urusannya selalu diberikan kelancaran. Mudah-mudahan semua keinginannya juga dikabulkan, insyaallah. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang punya urusan mudah-mudahan segera dilancarkan. Yang sedang cari pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan. Yang sedang mencari jodoh mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Yang sudah ketemu jodoh mudah-mudahan bahagia dengan jodohnya. Yang sudah menikah mudah-mudahan segera diberikan keturunan. Yang sudah punya keturunan mudah-mudahan anaknya soleh-solehah semua, insyaallah. Yang sedang ujian mudah-mudahan ujiannya juga lancar. Dan mudah-mudahan semua urusan kita Allah subhanahu wa ta'ala kasih kemudahan, insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, seperti biasa, supaya lebih khidmat, kita tilawah dulu. Mudah-mudahan makin nambah berkahnya dan mudah-mudahan malaikat bareng dengan kita semua, insyaallah, menemani kita semua. Tilawahnya insyaallah di juz 30, surat yang pendek, tanpa membaca juga insyaallah hafal. Kita tilawah surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarh Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Dua surat insyaallah pendek. Kita baca sama-sama saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna
usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Teman-teman semuanya, nggak ada seorang pun yang hidupnya nggak ada masalah. Kalau ada yang hidupnya nggak ada masalah, justru hidupnya jadi bermasalah. Karena sejak diciptakan pun Allah menciptakan kita itu dengan banyak tantangan dan kesulitan. Kata Allah, laqad khalaqnal fi kabad. Surat apa itu? Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam susah payah. Dari mulai di alam nutfah, di alam sperma yang membuahi sel telur atau ovum dengan susah payah. Banyak yang berguguran, mati. Jutaan sel sperma yang mati susah payah untuk membuahi sel telur. Sel telur kemudian ketemu dengan sel sperma, menggelinding sampai ke rahim. Di rahim kemudian ibu susah payah. Wahnan ala wahnin. Kesulitan di atas kesulitan waktu mengandung kita. Waktu lahir juga sama, susah payah. Gak sedikit yang kemudian pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Susah payah. Waktu kecil susah payah. Mau makan susah, mau minum ASI susah, mau belajar jalan susah, mau ngomong susah, dan seterusnya. Tapi yang unik Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang baru kita baca itu sudah ngasih janji yang bikin kita jadi punya harapan, optimis. Kata Allah di surat Asy-Syarah tadi, Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Teman-teman silakan perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala pakai kata ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Allah tidak pakai kata ba'da. Ba'da itu artinya setelah. Kalau kita sholat sunnah, kalau sebelum namanya sholat sunnah qobliyah, kalau setelah namanya sholat sunnah ba'diyah, ba'da, setelah. Allah nggak bilang begini, fa inna ba'dal usri yusra. Kalau ayatnya begitu, artinya jadi, maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Allah nggak pakai kata setelah, Allah pakai kata bersama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Teman-teman, kalau kita belajar bahasa Arab, ayat ini kata ahli tafsir, kata Rasulullah SAW, bahkan ayat ini bukan ngulang, enggak. Jadi ini bukan dua ayat yang diulang. Setelah atau bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Kata para ulama bukan diulang. Kata para ulama, bahkan kata Rasulullah, kesulitan yang ada di ayat 5 itu sama dengan kesulitan yang ada di ayat 6. Tapi kemudahan yang ada di ayat 5
Beda dengan kemudahan yang ada di ayat 6. Jadi kesulitannya ada berapa? 1. Kemudahannya ada berapa? 2. Kata orang yang belajar bahasa Arab, al-usru, kesulitan pakai alif lam. Fa inna ma'al usri. Sementara kemudahan enggak pakai alif lam. Ini sedikit kita memahami firman Allah pakai bahasa Arab. Allah enggak bilang begini, fa inna ma'al usril yusr, inna ma'al usri al yusr. Enggak. Kesulitan pakai al usr, kemudahan enggak pakai al, tapi pakai tanwin di ujungnya. Allah juga enggak bilang begini, fa inna ma'a usrin yusron, inna ma'a usrin yusron. Yang satu pakai alif lam, yang satu pakai tanwin. Kata ahli bahasa Arab, kalau pakai alif lam itu berarti sama antara ayat 5 dan ayat 6. Kalau pakai tanwin itu beda antara ayat 5 dan ayat 6. Kesimpulannya bisi lieur. Kesimpulannya, kesulitan itu disebut sama, tapi kemudahan yang ada di ayat 5 dan kemudahan yang ada di ayat 6 itu beda. Jadi kesimpulannya begini, di setiap satu kesulitan selalu Allah membersamakan dua kemudahan. Fa inna, dan bukan setelah, tapi bersama. Bersama kesulitan ada dua kemudahan. Bukan kata saya, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan begini, Kang, Ustaz, kalau Allah bilang di setiap kesulitan ada dua kemudahan, kok rasanya kalau saya lagi sulit saya nggak bisa menemukan dua kemudahan? Jangankan dua, hiji ge hese. Jangankan dua, satu saja tidak. Satu pun itu setelah kesulitan. Tidak dalam saya mengalami kesulitan, sulit memang, tapi saya tetap bisa melewatinya dengan kemudahan. Malam ini kita mau sharing inspirasi dari surat Alam Nashrah, dari surat Al-Insyirah. Judulnya malam ini menggapai, meraih, mendapatkan dua kemudahan di tengah satu kesulitan. Mudah-mudahan yang sedang mengalami kesulitan pulang dari sharing malam ini bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan. Ada 5 dari surat Alam Nashrah, ada 5 panduan, ada 5 cara, ada 5 jalan, ada 5 tips, trik supaya kalau lagi susah bisa dapat dua mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau caranya dipakai dengan cara Alam Nashrah, mudah-mudahan jalannya juga ketemu yang dua kemudahan di tengah satu kesulitan tadi. Supaya kita nggak usah capek-capek nyari jalan keluar dari setiap permasalahan. Azan. Oke, insya Allah kalau begitu setelah sholat isya. Judulnya malam ini mendapat dua kemudahan, mencari dua kemudahan, solusi dua kemudahan di tengah satu kesulitan. Ini judulnya, inspirasi dari surat Alam Nashrah. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai sholat isya dan mudah-mudahan semua sholat dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Kita kembali lanjutkan inspirasi dari surat Alam Nashrah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mendapat dua kemudahan saat mengalami satu kesulitan. Dan sekali lagi saya ingin mengulang, ternyata bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama.
Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Sehingga ada hadisnya, sampai kata Rasulullah begini, lan yaghliba usrun yusrain. Satu kesulitan itu tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan nggak bisa mengalahkan dua kemudahan. Hanya tadi pertanyaannya, apa caranya? Gimana jalannya supaya dua kemudahan tadi bisa kita dapatkan saat mengalami satu kesulitan? Semua jalan itu ada di dalam surat Alam Nashrah, dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Ada 5. Jalan yang pertama adalah jalan Alam Nashrah laka sadrak. Jalan yang kedua, wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak. Jalan yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Jalan yang keempat, fa idza faraghta fansab. Dan jalan yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Masing-masing ayat ini ada hikmahnya, masing-masing ayat ini ada inspirasinya. Apa hikmah yang pertama? Jalan yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dadamu? Itu terjemahan ayatnya. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Apa hikmahnya buat kita? Apa hubungannya dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Akan mudah mendapatkan solusi dan jalan kalau dada kita dalam kondisi yang lapang. Akan mudah mendapatkan satu solusi kalau kita tetap bisa menjaga kebahagiaan hati, kelapangan jiwa. Makin susah orang mencari jalan keluar kalau lagi sulit, hatinya ke bawah sulit. Kalau lagi susah, kemudian hatinya terbawa susah, hatinya ke bawah sedih, hatinya ke bawah galau, makin susah menemukan jalan keluar. Maka mudah-mudahan seberat apapun masalah, sesulit apapun problem, jangan sampai mencabut kebahagiaan dari hati kita. Jangan sampai membuat kita galau. Saya punya teman yang Masya Allah luar biasa. Namanya mungkin ada yang kenal, saya tidak tahu, barangkali di sini juga hadir. Namanya Kang Zain Permana. Beliau seorang mahasiswa S3 doktor, calon doktor lulusan psikologi, calon doktor psikolog. Kuliahnya di UGM di Yogyakarta. Kita doakan mudah-mudahan pendidikan beliau diberikan kelancaran, karena rumahnya di sini di Kiara Condong, bolak-balik Kiara Condong ke Yogyakarta. Jadi Masya Allah luar biasa, semangat menuntut ilmunya luar biasa. Ngobrol dengan beliau, jadi kata beliau begini, ini karena orang psikolog yang bicara, saya hanya menyampaikan bahasa psikologi yang ternyata nyambung dengan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Kata orang psikolog begini, masalah zaman sekarang itu banyak orang yang kena MTT, mental time travel, perjalanan waktu. Tapi yang melakukan perjalanan waktu bukan fisiknya, yang melakukan perjalanan waktu itu mentalnya. Apa maksudnya mental time travel? Jiwa yang melakukan perjalanan waktu. Ini sekali lagi saya mengutip dari beliau. Kata beliau, fisiknya hari ini, tapi jiwanya ada di masa lalu. Fisiknya ada di hari ini, tapi jiwanya terombang-ambing di masa yang akan datang. Jadi ada orang yang fisiknya ada, tapi jiwanya nggak ada. Jiwanya keseret ke masa lalu, atau jiwanya terombang-ambing di masa depan. Di masa depan yang belum tentu bakal terjadi, di masa lalu yang sudah selesai kejadiannya. Akhirnya badan tanpa jiwa. Ada orangnya, nggak ada jiwanya. Mental time travel, mentalnya yang melakukan perjalanan waktu, bukan fisiknya. Mentalnya ke masa lalu atau mentalnya ke masa depan. Akibatnya apa? Fisiknya ada, mentalnya tidak ada. Dampaknya orang-orang yang tidak punya jiwa, orang-orang yang kehilangan mental, orang-orang yang merasa tidak berdaya. Karena apa daya manusia kalau tidak punya jiwa?
Ngobrol terus sampai akhirnya langsung nyambung dengan satu hadis. Rasanya kita sering mengangkat hadis ini, tapi nggak apa-apa, kita angkat lagi. Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW terkait dengan MTT tadi, mental time travel. Mudah-mudahan doa ini juga jadi doa harian kita, karena sunnah dibaca pagi 3 kali, sore juga 3 kali. Judulnya doa anti mental time travel. Judulnya doa anti galau, judulnya doa anti sedih, judulnya doa tetap bahagia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa artinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari galau dan sedih. Galau itu karena mentalnya terombang-ambing di masa depan, sedih karena mentalnya tertarik ke masa lalu, trauma padahal kejadiannya sudah selesai, terombang-ambing di masa depan padahal belum tentu bakal kejadian. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung dari galau dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung dari lemah atau merasa lemah, tidak berdaya. Karena mentalnya tidak ada, karena jiwanya terombang-ambing di masa lalu dan di masa yang akan datang, akhirnya jadi orang-orang yang merasa tidak berdaya. Ajiz itu artinya merasa tidak berdaya. Cari doa ini, hafalkan doa ini, baca doa ini setiap pagi dan setiap sore, maknai, resapi, hayati. Kita minta ke Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Karena dua hal inilah yang seringkali membuat dada kita jadi sempit. Dua hal inilah yang seringkali bikin kita jadi hilang bahagia. Dua hal inilah yang seringkali bikin kita jadi merasa sengsara, galau dan sedih. Alam nashrah laka sadrak, itu maknanya jangan lupa untuk bahagia. Alam nashrah laka sadrak maknanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Karena ham dan hazan itu yang menyebabkan ajiz, galau dan sedih yang bikin orang merasa tidak berdaya. Fisiknya sehat, mentalnya sakit, dia merasa tidak berdaya. Fisiknya sakit, mentalnya sehat, berdaya. Ada orang yang disuntik, kakinya patah, dirawat di rumah sakit, kemudian diikat dan seterusnya diinfus. Datang temannya nengok, susurian weh, ari maneh teh gering tuh, entuh. Karena hatinya bahagia, nggak kelihatan seperti orang yang sedang sakit. Orang yang jiwanya hadir, orang yang jiwanya bebas dari sedih dan galau, insya Allah dia merasa kuat, merasa berdaya. Sesehat-sehatnya fisik, kalau jiwanya lagi sedih dan galau, pinter tapi sedih. Di kelas teh diam, ditanya ku guru, bisa tuh ngerti itu, pinter padahal. Orang yang punya potensi, kalau jiwanya sedang tidak ada, itu kelihatan lemahnya. Bukan kelihatan lemah, jadi lemah atau merasa tidak berdaya. Ekspresinya biasanya, da aku mah apa atuh, hanya sekedar bubuk ranginang di kaleng kongguan yang sudah dioplos dengan ranginang. Nah gitulah pokoknya nama. Kalau sudah ajiz, merasa tidak berdaya, ujung-ujungnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kalau sudah merasa tidak berdaya, merasa lemah, kesananya jadi kasal. Apa itu kasal? Malas, rebahan, santuy lah, dan seterusnya. Ala kulli hal. Satu, alam nashrah laka sadrak. Jangan sampai semua masalah, jangan sampai problematika mencabut kebahagiaan dari hati kita. Karena fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu didapatkan kalau alam nashrah laka sadrak. Jangan lupa untuk tetap bahagia. Caranya tadi minta ke Allah pagi dan sore. Satu.
Yang kedua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jalan yang kedua, alam nashrah laka sadrak. Yang kedua, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Terjemahan ayatnya, dan kami sudah meletakkan, kami sudah menghilangkan, kami sudah menghapuskan beban yang ada di punggungmu, dosa-dosa yang memberatkan pundakmu. Itu terjemahannya, itu tafsirannya. Apa hubungannya dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Apa hubungannya antara dosa yang memberatkan punggung dengan dua kemudahan saat mengalami satu kesulitan? Teman-teman punten, janji Allah pasti, rizki Allah pasti, tapi yang seringkali menghalangi kadang dosa kita. Ini rizkinya mau turun, tapi karena kehalang dosa jadi nggak turun-turun. Ini kemudahannya ada, kesulitan sudah turun, kemudahan belum turun. Kenapa kemudahannya nggak turun? Jangan-jangan karena dosa kita yang menghalangi. Maka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Yang kedua, jalan mendapatkan dua kemudahan saat mengalami satu kesulitan adalah bersihkan semua dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia ataupun dosa ke diri sendiri. Di surat Nuh ada ayat tentang istighfar dan fadilah keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka beristighfarlah kalian karena Allah Maha Pengampun. Dengan istighfar itu satu, ini firman Allah, bukan kata saya. Karena dengan istighfar itu Allah akan turunkan hujan dari langit. Istighfar jadi sebab atau satu di antara sebab hujan itu istighfar. Apa hubungannya antara istighfar dengan turun hujan? Jangan-jangan airnya ada, mataharinya ada, anginnya ada, tapi kenapa kok enggak turun-turun hujan? Kata Allah, istighfar dulu. Boleh jadi karena dosa yang banyak di satu kaum, kemudian jadi penghalang turunnya hujan. Bukan gak ada air, di laut begitu banyak air, matahari terus-terusan terang. Karena kita belajar sebab turunnya hujan ya tadi, matahari yang memanaskan laut menguap jadi awan, ditiup angin ke dataran tinggi, turun hujan. Apa yang kurang? Gak ada. Matahari selalu ada, lautan terbentang, angin selalu ada. Yang kurang jangan-jangan terhalangnya air hujan itu karena dosa. Maka kata Allah, istighfar, maka kami akan menurunkan hujan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kami akan turunkan hujan yang lebat dengan istighfar itu. Walaupun memang kalau pakai logika mah susah untuk dimengerti. Misal kata BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bikin pengumuman, misal, pemirsa kami informasikan sore hari ini Kota Bandung akan turun hujan dengan lebat karena berdasarkan pantauan kami di Kota Bandung banyak yang sedang beristighfar. Rada hese memang kita untuk percaya kalau pakai logika, tapi karena kita punya iman, setuju BMKG. Setuju. Ala kulli hal. Yang kedua kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Dan kalian akan dilimpahkan harta. Bukan saya yang memberikan jaminan, tapi ayatnya jelas. Dan kalian akan diberikan kelimpahan harta dengan istighfar tadi. Yang ketiga, wabanin, dan kalian akan diberikan keturunan. Hasan Al-Basri, ulama zaman dulu, kedatangan murid yang sedang curhat. 3 murid curhat. Kata murid yang pertama, Ustadz, Syekh, guru, wahai imam, guruku, kampung saya sedang kekeringan. Amal apa yang harus kami lakukan?
Kata Hasan Al-Basri, suruh satu kampung untuk istighfar. Pulang. Murid yang kedua curhat. Imam, guruku, tuan, saya lagi punya masalah keuangan. Amal apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri, istighfar. Orang yang ketiga curhat, tuan, saya sudah lama menikah tapi saya ingin punya keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Sudah menikah. Kalau belum menikah, nikah dulu. Pengen punya anak tapi belum menikah. Saya sudah lama menikah dan saya pengen punya keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri, suruh keluargamu untuk beristighfar. Ada muridnya yang menemani. Kata sang murid, tuan, murid pertama, murid kedua, murid ketiga masalahnya berbeda-beda tapi solusinya sama, istighfar, istighfar, istighfar. Kok bisa? Kata Hasan Al-Basri, engkau pernah membaca ayat surat Nuh tadi? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jalan yang kedua saat kita mengalami satu kesulitan untuk mendapatkan dua kemudahan, istighfar. Jangan-jangan, punten, bukan tidak ada jalan kemudahan, tapi jangan-jangan ini introspeksi untuk saya dan untuk kita semua. Dua kemudahan itu ada, kesulitannya turun, dua kemudahannya enggak. Kenapa dua kemudahannya enggak turun? Terhalang oleh dosa. Dosanya disingkirkan, turun semua. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Atau selain istighfar yang bisa kita lakukan, memperbanyak ruku. Cuman ruku saja enggak, maksudnya sholat. Kalau ruku doang enggak, dengan sholatnya. Ada hadis begini, ada riwayat begini. Setiap dosa seorang hamba itu disimpan di pundaknya. Dosa-dosa saya, dosa kita itu disimpan di pundak. Kalau lagi ruku, dosa-dosanya berguguran, berjatuhan. Jadi jangan tergesa-gesa saat kita sedang ruku. Kita niatkan mudah-mudahan makin lama ruku, makin banyak dosa yang digugurkan. Itu sebabnya ada ayat bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau lagi kesulitan, ini teman-teman yang misalkan punya keinginan, ya Allah saya pengen punya motor, ya Allah saya pengen punya, ya Allah saya pengen punya rumah, ya Allah saya pengen segera menikah. Lakukan apa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Kata para sahabat, kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah kalau sedang ada satu masalah yang berat, beliau langsung berwudu, beliau langsung sholat sunnah 2 rakaat, pas lagi sujud berdoa. Berdoa. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Percaya, dengan seperti ini Allah akan ngasih. Dengan seperti ini Allah akan ngasih jalan keluar. Itu jalan yang kedua. Alam nashrah laka sadrak. Jangan lupa, jangan sampai peristiwa apapun mencabut kebahagiaan hati. Wa wada'na 'anka wizrak. Singkirkan semua penghalang tirai dosa-dosa. Yang ketiga, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, arti ayatnya, dan kami angkat sebutan tentangmu. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini begini, sebelum hubungannya dengan kita. Ayat ini turunnya ke Rasulullah SAW. Kata Allah, dan kami angkat sebutan tentangmu. Kalau kita menyebut Nabi, maka ingatan kita tentang Nabi itu semua baik-baik. Kalau kita mengenang Rasulullah SAW, yang ada di kepala kita akhlaknya yang baik, ibadahnya yang baik, semuanya kenangan-kenangan yang baik. Itu namanya wa rafa'na laka dzikrak. Nama Nabi selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaligrafi Allah Muhammad. Selalu disandingkan, selalu ditempelkan antara nama Rasulullah dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Itu nama, itu makna wa rafa'na laka dzikrak. Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya antara ayat wa rafa'na laka dzikrak dengan ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Teman-teman sekalian, wa rafa'na laka dzikrak maknanya buat kita, dan hubungannya dengan dua kemudahan di tengah satu kesulitan. Punten, usahakan kita selalu meninggalkan jejak yang baik, kenangan yang manis di benak setiap orang yang kita jumpai. Itu makna wa rafa'na laka dzikrak. Karena orang yang akan mudah mendapatkan solusi dan jalan adalah orang yang, ini bahasa sekarang, track recordnya bagus, rekam jejaknya baik. Misal, kita pernah minjem utang, kita pernah minjem uang. Kapan dikembalikan? Ya 1 bulan lah. Setelah 1 bulan kemudian ditagih, bro, gak usah bulan, icuk colenya, icuk cole besok sore. Besoknya, bro, icuk cole, icuk cole deh, icuk cole, icuk cole, icuk cole, icuk cole, dan seterusnya. Akhirnya dibayar setelah susah ditagih, bahkan kadang lebih galak yang ditagih. Seperti kata iklan, lo yang salah, lo yang galak. Ala kulli hal. Orang yang seperti ini saya yakin kalau dia lagi susah lagi akan susah untuk menemukan jalan keluar. Bro, boleh minjem uang? Bro, besok dibayar. Waduh lah. Susah. Tapi kalau wa rafa'na laka dzikrak, kalau ingatannya itu baik, ada orang minjem uangnya sebutlah misalkan 500.000 irha, dibalikin kapan dikembalikannya? 1 bulan. Belum 1 bulan, sudah setengah bulan sudah dikembalikan. Bro, nuhunnya iya. Kan nanti temponya 1 bulan. Ini mumpung lagi ada nih. Langsung dibayar. Hutang 500.000 dibayar 500.000. Hutangnya sudah selesai dibayar, kemudian kita keluarkan lagi. Ini 50.000. Ini mah bukan hutang, ini mah uang terima kasih. Atau riba kalau begitu? Bukan riba yang begitu. Yang disebut riba itu kalau memberi syarat. Bro, iya tah 500.000, tapi nanti bulan depan dikembalikannya 550.000. Itu riba. Karena disyaratkan sejak awal. Tapi kalau ya 500.000, ini 500.000, ya mah hatur nuhun 50.000. Bukan riba. Meskipun itu tambahan atas pembayaran, tapi karena nggak disyaratkan, itu namanya ihsan, itu namanya kebaikan. Kalau bisa menjaga kenangan baik saat orang memberikan pinjaman, saya yakin, bro, butuh deh, ya tuh tata, kemana 100.000. Itu riba baru, itu riba. Itu makna wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat kenangan tentangmu, kami angkat sebutan tentangmu, kami angkat ingatan tentangmu. Setiap orang yang mengingat nama kita, usahakan mengingat kenangan dan jejak yang ada di benaknya, itu jejak yang baik-baik, yang manis-manis. Insya Allah, kalau sudah wa rafa'na laka dzikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak ada orang yang punya track record yang baik saat lagi sulit, kemudian sulit untuk menemukan solusi. Enggak. Tapi setiap orang yang punya jejak rekam yang baik, kalau mereka jejak rekamnya enggak baik, kemudian mengalami kesulitan, minta bantuan, susah menemukan jalan. Wa rafa'na laka dzikrak. Ada ayat di surat Al-Qalam, persisnya di ayat ke surat Al-Qalam juz ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-12. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Manna'il lil khair, terjemahannya dia orang yang mencegah orang lain berbuat baik. Ada orang mau berbuat baik, dia cegah. Mu'tadin, melewati batas.
athim, banyak berbuat dosa. Manna'il lil khair, kata ulama, kata ahli tafsir, itu bukan cuman orang yang melarang-larang, ngeslah si eta mah tong dibantuan, bukan itu. Bukan hanya itu. Bukan hanya orang yang mencegah, si eta mah tong dibantuan, si eta mah tong dibere ulah dan bukan hanya itu. Manna'il lil khair adalah orang yang bikin kapok orang lain memberikan bantuan. Itu namanya manna'in lil khair. Dia sudah dikasih bantuan, dia sudah dikasih pinjaman, tapi kemudian tidak mengembalikan kebaikan atau membayar kebaikan seperti, ya minimal semisal, syukur-syukur kalau misalkan lebih baik. Karena orang juga biasanya, ini mah kita bicara sebagai manusia normal lah, bukan manusia yang di atas normal. Sebagai manusia normal, kalau kita sudah baik ke orang dan orang itu ternyata malah membalas air susu dengan air tuba, biasanya kita kapok baik ke orang itu tadi. Sampai sini mungkin semuanya sepakat. Itu yang dimaksud oleh para ahli tafsir, manna'in lil khair. Orang yang mencegah orang lain berbuat kebaikan. Orang yang tidak bisa menjaga rekam jejaknya, orang yang tidak bisa menjaga kenangan baik dirinya di benak orang lain. Sabara, tilu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang pertama, jangan lupa untuk tetap bahagia dan lapang jiwa. Alam nashrah laka sadrak. Yang kedua, angkat semua tirai dan dosa-dosa. Boleh jadi itu yang menghalangi semua solusi dan jalan buat kita. Yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Usahakan selalu meninggalkan rekam jejak yang baik, kenangan yang baik di benak orang lain. Yang keempat, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang keempat, fa idza faraghta fansab. Artinya, kita baca artinya, maka apabila telah selesai, engkau telah selesai dengan satu pekerjaan, fansab, berlelah-lelahlah dengan pekerjaan berikutnya. Apa hikmahnya? Ini kalau membaca tafsirnya ada banyak. Misal, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza faraghta fansab itu kalau sudah selesai sholat, maka berlelah-lelahlah dalam berdoa. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa idza faraghta fansab, kalau sudah selesai berdakwah, lanjutkan dengan beristighfar. Fa idza faraghta fansab, kalau sudah selesai sholat fardu, lanjutkan dengan sholat sunnah. Itu fa idza faraghta fansab. Selesai ini, lanjutkan yang lain. Apa hubungannya dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Apa hikmahnya buat kita? Apa hubungannya dengan kita? Kalau bahasa kita, kerja tuntas dan fokus ke satu permasalahan, jangan kemudian punten. Ini yang kita fahami dari fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab itu nasihat dari Allah untuk kita, usahakan untuk meminimalisir multitasking. Karena fa idza faraghta fansab maknanya kalau sudah selesai yang ini, lanjutkan yang itu. Selesai yang ini, lanjutkan yang itu. Tuntas yang ini, lanjutkan yang berikutnya. Fokus supaya cepat tuntas di satu permasalahan, lanjut ke permasalahan yang kedua. Itu makna fa idza faraghta, selesai di sini, fansab, lanjut di sana. Lelah-lelah di sini beres, kemudian pindah ke lelah-lelah yang berikutnya. Fokus dengan satu permasalahan untuk kemudian lanjut ke permasalahan yang kedua. Apa kelebihan fokus? Fa idza faraghta fansab, intinya fokus. Fokus di satu problem. Setelah selesai, lanjut ke problem yang kedua. Teman-teman, apa itu kaca pembesar? Loop kaca pembesar dengan cahaya matahari yang sama, tapi karena fokus ke satu titik, akhirnya bisa jadi api. Padahal cahayanya sama. Cahayanya segini, kena ke plastik, tapi nggak kebakar si plastik. Si plastik nggak kebakar. Kita pakai loop, difokuskan si cahayanya ke satu titik. Cahaya sama, tapi karena difokuskan,
itu hasilnya jadi beda. Sumber dayanya sama, nggak fokus, hasilnya beda. Sumber dayanya sama, difokuskan, hasilnya jadi beda, jadi api. Fa idza faragta fansob. Lampu motor. Kenapa lampu motor disimpannya di batok? Di apa? Batok teh reflektor, batok deh. Ini batok reflektor. Kenapa lampu motor disimpannya di batok reflektor? Fokus. Karena kalau disimpan seperti lampu seperti ini, memang nyebar, tapi kurang terang. Karena fokus, lampu senter, lampu motor dikurung, dipusatkan ke satu titik, akhirnya lebih terang. Fa idza faragta fansob. Tenaga kita, sumber daya yang Allah kasih seperti cahaya matahari yang lewat kelup tadi. Pertanyaannya, sumber daya yang Allah kasih, otak kita, batin kita, waktu kita, tenaga kita, mau disebar begitu saja atau mau dipusatkan ke satu titik sampai jadi api, terbakar, selesai, kemudian pindah ke titik yang lain. Fa idza faragta fansob, insyaallah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 4. Nasihat dari Allah, tips dari Allah, jalan dari Allah untuk saya dan untuk kita. Saat mengalami kesulitan, fokus. Apa dulu yang diselesaikan? Ini dulu. Kerahkan semua waktu, selesaikan ke satu titik. Maka biasanya siapapun selalu memberikan nasihat, usahakan untuk fokus. Antara kerja dan bisnis misalkan. Kerja jalan, bisnis jalan. Cenderung. Ini hasil Allah yang mengetahui. Biasanya hasil akan jauh lebih maksimal ke orang-orang yang memang fokus di satu bidang. Ada orang yang tipenya generalis, semuanya serba dipelajari. Siga urang lah waktu di sekolah. PPKN, IPS, IPA, bahasa, semuanya dipelajari. Padahal gurunya saja beda-beda. Guru bahasa Inggris ada, guru bahasa Indonesia ada, guru PMP, PPKN ada, ari muridna kudu bisa segala. Muridnya harus belajar semua, gurunya saja beda-beda. Saya membayangkan kalau seandainya saya mah pengen fokus di bahasa Inggris dari mulai sejak kecil, bahasa Inggris terus bahasa Inggris. Saya yakin semua kemampuan karena fokus di bahasa Inggris, jago atau bahasa Inggrisna. Fokus. Fa idza faragta fansob. Sudah mahir bahasa Inggris, asa pengen belajar bahasa Arab, sekarang fokus ke belajar bahasa Arab. Akhirnya kita mah ahli matematika bukan. Ya ahli yang bukan akhirnya. Fa idza faragta fansob. Selesai di satu, lanjutkan ke yang lain. Kan makin S3 makin fokusnya. Kalau kuliah teh S3 makin fokus, makin ke bawah makin gak fokus. S3 fokus ke satu, S2, S1, SMA, SS, kahanap esteler, begilir. Semuanya dipelajari. Ala kulihal. Fa idza faragta fansob. Yang pertama, lapang dada. Jangan sampai kehilangan kebahagiaan. Yang kedua, singkirkan semua tirai dan dosa. Yang ketiga, jaga semua kenangan orang dan di dalam benak mereka tentang kita. Yang keempat, usahakan untuk bisa fokus dalam satu waktu. Semua sumber dikerahkan ke satu titik, selesai, pindah ke yang berikutnya. Yang terakhir, yang kelima, ini yang paling penting. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu hendaklah kalian senantiasa berharap. Dan kepada Tuhanmu hendaklah kalian selalu menyandarkan harapan. Orang yang sandarannya itu ke materi, stres. Orang yang sandarannya itu ke jabatan, stres. Orang yang sandarannya itu ke pasangan, stres. Orang yang sandarannya ke manusia, sakit hati. Orang yang sandarannya ke Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberikan solusi walaupun di sini nggak ketemu. Ini punten. Kira-kira kita bakal stres nggak kalau ini cerita di masa lalu, tapi
mungkin kita bakal merasakan, walaupun dengan cerita yang berbeda. Nabi Musa dikejar Fir'aun waktu pergi dari Mesir, sampai ke pinggir laut, di depan laut, di belakang Fir'aun. Berenang menyeberangi lautan tidak memiliki kemampuan, melawan kepada banyak pasukan tidak memiliki kekuatan. Pakai logika itu nggak ketemu solusi. Dijepit di dua masalah. Kira-kira kalau mengandalkan akal bakal ketemu jalannya? Kalau kita di posisi orang seperti tadi, dijepit di semua sisi, stres nggak? Pasti bakal stres. Orang yang tidak punya sandaran ke Allah selalu mengandalkan akal, logika, harta, kekuasaan dan seterusnya, teman-teman, link relasi dan seterusnya. Di satu saat dia akan terjepit di semua yang dia andalkan. Kalau dia nggak punya sandaran yang paling kuat, wa ila rabbika farghab, stres. Orang stres itu bukan orang yang tidak bisa berpikir. Orang stres itu justru orang yang banyak berpikir. Tapi berpikirnya nggak pakai berzikir. Wa ila rabbika farghab. Makanya orang yang masih punya iman itu masih memiliki harapan. Orang kalau masih punya harapan, insya Allah masih punya kekuatan. Orang kalau sudah punya kekuatan, insya Allah dia akan diberikan jalan. Iman melahirkan harapan, harapan melahirkan kekuatan, kekuatan insya Allah bakal jadi jalan. Cerita masa lalu, cerita dulu. Siti Hajar, suaminya pergi, anaknya nangis, bekalnya habis, perutnya meringis, cuacanya juga tiris, panas. Mani maksa kudu segala iis. Punten is mah. Iis. Kalau nggak punya iman, kalau nggak wa ila rabbika farghab, kalau bersandarnya hanya ke suami, ke pasangan, si bapak tehnya ninggalkeun ke rumah hese teh. Kalau sandarannya ke pasangan, stres, sedih. Tapi karena wa ila rabbika farghab, kata Siti Hajar, Bapak kalau mau pergi silahkan pergi. Kalau memang ini perintah Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan saya. Idzan lan yutayyi'ana. Walaupun kadang nggak tahu solusinya, tapi karena ada keyakinannya dikasih. Siti Hajar nggak tahu kalau air Zam-Zam akan keluar. Yang Siti Hajar tahu, kalau saya bersandar ke Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Nabi Musa tidak tahu kalau lautan akan dibelah. Yang Nabi Musa tahu, kalau saya bersandar ke Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Nabi Ibrahim tidak tahu dilempar ke api, apinya bakal didinginkan. Yang Nabi Ibrahim tahu, kalau saya bersandar ke Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Ibunya Nabi Musa tidak tahu waktu menghanyutkan bayinya ke sungai, bayinya akan dirawat, diangkat jadi putra mahkota, diangkat jadi anak raja oleh istrinya Fir'aun sendiri. Yang ibunya Nabi Musa tahu, kalau saya bersandar ke Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Nabi Yusuf itu nggak tahu bakal jadi raja di Mesir. Yang Nabi Yusuf tahu, kalau saya dilemparkan ke sumur dan saya tetap berharap ke Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Wa ila rabbika farghab. Jangan sampai kehilangan harapan, dan satu-satunya harapan yang paling besar yang bisa diandalkan dan selalu bisa diandalkan adalah wa ila rabbika farghab. 5. Untuk mendapatkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Punten ya, kita ulang-ulang supaya tidak barho, supaya tidak bubar dalam kondisi poho. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Apa itu? Lapang jiwa, jangan sampai kehilangan bahagia. Wa wada'na anka wizrak. Hilangkan semua tirai dan dosa-dosa yang menghalangi dua kemudahan tadi. Wa rafa'na laka dzikrak. Jaga kenangan dan jejak orang lain, jejak kita di benak orang lain. Yang keempat, fa idza faraghta fansab. Usahakan fokus semua waktu dan tenaga kita ke satu permasalahan. Yang kelima, wa ila rabbika farghab. Bersandarnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan surat yang pendek ini, surat Alam Nashrah ini, jadi ilmu yang bermanfaat,
jadi bekal amal soleh kita, dan mudah-mudahan jadi bekal untuk mendapatkan semua solusi bagi teman-teman kalau seandainya suatu saat kita sedang dihadapkan dengan satu kesulitan. Saya kira ini saja mudah-mudahan yang bisa jadi sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Salam untuk keluarganya semua insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.